itu bukan sesuatu yang kita banggakan, bukan kita sombongkan, tapi justru kita seneng setiap kali itu terjadi. Tuhan kasih kita kesempatan untuk sharing tentang kebaikan Tuhan. Kita berharap semua orang kita bantu tuh bisa pay it forward gitu, bisa kayak pay forward the kindness gitu, supaya ini jadi kayak domino effect kebaikan yang nggak akan berhenti. Terus kita nggak ada 9 to 5, kita 24 hours. 24 hours sebenarnya selama masih melek kita masih kerja gitu. Halo semuanya, kembali lagi di Gilgal Podcast bersama dengan aku Revi. Dan hari ini kita mau mendengarkan dari narasumber kita kesaksian-kesaksian yang tentunya akan menginspirasi dan juga memberkati kita semua. Maka itu jangan lupa kita fokus sama-sama, kita enjoy apa yang bisa kita pelajari hari ini. Halo Sabrina dan Elena. Halo Revi, thank you for having us. Thank you banget juga, seneng banget bisa dengar kesaksian kalian yang luar biasa. It really inspire me. Dan aku kan sempat dengar juga bagaimana awal ketika dapat awards disuruh isi, belum ada kantor ya waktu itu kan, yang lain udah kantornya keren-keren. Elena dan Sabrina mungkin belum ada kantor. Nah kalau sekarang gimana? Udah ada kantor Sarah? Puji Tuhan udah ada kantor. Jadi ceritanya gini kok. Jadi kita tuh selama ini tuh Subshares punya operations itu kenapa kita nggak punya kantor ya? Sebenarnya siapa sih yang nggak mau punya kantor? Cuma pertimbangan kita itu kenapa kita sangat pelit ya dalam arti budget buat kantor, karena ya udah selama kita masih bisa ngantor di rumah orang tua, kita ngantor aja di rumah orang tua. Karena kita prefer dana yang ada kita mau alokasiin sebijaksana mungkin, sebaik mungkin. Mendingan misalnya buat beli rak buku buat anak-anak atau bikin rumah belajar baru. Tapi kita sampai ke posisi 2019. Waktu itu Q3 2019. Cabang rumah belajar kita udah lumayan banyak. Jadi tim kita udah growing. Kita udah harus move to a place. Jadi gimana pun juga kita harus cari tempat buat kita punya office. Nah waktu itu kita cuma doa sama Tuhan, Tuhan tolong pertemukan kita dengan tempat yang tepat yang kita semampunya, kita mampu bayar, dan kita berdoa Tuhan yang berkati transisi pemindahan ini. Semua proses pemindahan kantor ini Tuhan yang berkati dari awal sampai akhir. Kita cuma doa kayak gitu kok. Tapi Tuhan juga maksudnya menyertai kita dalam arti bukan cuma pertemukan kita dengan tempat yang tepat yang kita juga mampu bayar, tapi di situ kesaksiannya adalah suatu hari in a random day kita ketemu dengan sepasang suami istri, sepasang orang baik ini, ngobrol-ngobrol tentang Subshares. Oh ya kita bahas kita lagi mau buka kantor, kita bilang. Terus mereka bilang, jadi kebetulan ini mereka adalah interior designer dan kontraktor yang design and build berbagai proyek prestigious di seluruh Indonesia. Mereka bilang, buka kantor. Mereka mau support Subshares dengan cara design and build office kita. Itu for free. Sesuatu yang kita tuh nggak pernah bayangin ya. Karena kita bahkan nggak doa sama Tuhan for a representable and comfortable office. Yang penting ada karena aja. Nomor satu ya kita pikir Tuhan udah bless us with so much. Yang kedua ya dananya kita mendingan buat other things. Karena bahkan saat kita lagi cari tempat kita udah komit ya, kita mau beli furniture yang kita harus rakit sendiri, yang murah-murah aja. Itu udah minta izin Palma, boleh udah lihat-lihat nih mau furniture apa yang mau dibawa dari rumah, kantor gratis gitu loh. Biar kita nggak usah pakai banyak dana untuk di kantor. Tapi tuh Tuhan kirimin orang baik yang mau design and build kantor kita sampai se-representable dan secantik itu. Bahkan dari hal kecil sampai hal itu kan hal besar ya. Hal kecilnya AC aja ya Korevi ya. Itu dikasih special price loh. Kita nggak nawar sama itu dikasih special price karena kebetulan kenalan kita gitu loh. Total konsel kita. Iya dari hal kecil sampai hal besar tuh Tuhan cukupin. God really provide. Dan kita bersyukur banget selama perjalanannya itu tuh Tuhan tuh kenapa Tuhan mau kasih kita mujizat ini, mungkin Tuhan lihat ya kita tuh mau pakai apa yang kita punya tuh mikirin orang lain gitu, mikirin anak-anak dulu, nggak mikirin punya office yang bagus. Padahal siapa sih ya Korevi yang nggak mau punya office yang enak, yang comfortable, yang bagus. Tapi kita punya pertimbangan lain untuk mendingan buat anak-anak. Tapi justru karena kita pikirin orang lain, Tuhan yang pikirin kita dan provide kita. God bless us with more than what we pray for. Tuhan tuh kasih kita lebih dari apa yang kita doakan. Itu sungguh luar biasa. Sampai waktu itu ketemu penyewa yang baiknya tuh nggak masuk akal, dikasih harga juga yang nggak sangat spesial sekali, yang harga dari Tuhan, yang semampunya kita sesuai sama apa yang kita mampu. Sampai naik dikit udah nggak mampu gitu ya. Nggak bisa bener. Jadi bisa agennya pas bingung, gitu. sampai bingung ada bisa gitu ya, harga dikasih cuma segini gitu ya. Dan ada orang baiknya
Orangnya nggak baik masuk banget, akal itu juga. berkat banget ya. Makanya kiriman Tuhan dalam setiap season kirimin kita orang baik. Dan bahkan sampai hari ini ya Korevi, orang-orang yang berkunjung ke kantor kita, mereka look around, mereka bilang wah nyaman banget nih, bagus office-nya. Itu bukan sesuatu yang kita banggakan, bukan kita sombongkan, tapi justru kita seneng setiap kali itu terjadi. Tuhan kasih kita kesempatan untuk sharing tentang kebaikan Tuhan. Karena ini semua dari Tuhan, karena Tuhan kirimin kita orang baik yang kita percaya dari Tuhan. Bukan cuman hal ini doang sih, tapi banyak hal yang Tuhan nunjukin ya, miracle Tuhan itu. Dan Tuhan selalu ngajarin saat kita nggak mikirin kita sendiri, tapi mikirin orang lain, Tuhan yang akan provide semuanya. You don't have to worry. Wow. Benar sih kayak yang Alkitab bilang ya, the world of the generous gets larger and larger. Sedangkan orang yang stingy justru get smaller and smaller gitu. Jadi aku suka banget kesaksian Elena dan Sabrina gimana ketika niat dari awalnya murah hati aja mikirin orang lain, dan di sana Tuhan yang kirimin orang-orang yang tepat ya. Benar banget. Mungkin aja kalau misalnya mikirinnya cuma diri sendiri ya Tuhan pikir ya udah kamu mikirin diri sendiri ya, your own urusan way sendiri gitu ya. Benar Makanya wow, that's really good sih. Nah setelah punya kantor, rasanya pekerjaan untuk pelayanan Subshares langsung jadi semakin meningkat nggak kelihatannya kualitasnya? Bersyukur Lebih karena nyaman pegawai kita semua. juga semua lebih produktif happy. ya, jadi in a more comfortable space, jadi lebih produktif juga. Untuk yang kantor yang sekarang udah pindah lagi ke tempat baru lagi, kita juga sekarang jadi showroom usaha sosial kita, Revi. Jadi kan kita ada usaha sosial, sebuah bisnis yang emang penghasilannya mendukung Subshares gitu supaya sustainable gitu. Jadi nama usaha sosial tuh Genggam. Iya. Why Genggam? Produk utamanya dan pertamanya itu sebenarnya tas, makanya kayak genggam. Jadi kayak digenggam gitu ya. Dan juga kayak menggenggam kasih sebenarnya gitu. That's what our vision is. Jadi usaha sosialnya itu sebenarnya kayak semacam kayak tas lipat, kayak foldable bag, grocery bag. Tapi memang utamanya untuk corporate gift. Jadi kayak souvenir perusahaan buat mereka kasih ke klien. Atau misalnya kayak buat di hotel-hotel mereka kadang-kadang kan punya gift atau apa. Nah, itu dari genggam. Jadi kita mau ada 2 impact. Impact pertama, produknya dibuat oleh ibu-ibu binaan kita. Jadi kasih mereka penghasilan, kasih mereka hidup lebih baik. Bahkan ibu-ibu itu bahkan udah bisa sekolahin anaknya di kota dari penghasilan. Nah, plus lagi impact yang satu lagi, profitnya dari genggam itu ya untuk Subshares, untuk mengembangkan Subshares, untuk operational cost Subshares supaya Subshares lebih sustainable gitu, Revi. Wow, mereka berarti dari tadinya mungkin nggak punya pekerjaan, jadi punya pekerjaan, bahkan bisa nyekolahin anak-anak mereka ya. Sampai kuliah. Betul, sampai kuliah di kota. Nah itu mereka berarti awalnya sebenarnya belum punya skillnya dan diajarin sama Elena dan Sabrina sama Subshares. Ada yang sudah punya, tapi mungkin kita further increase mereka punya skill, and kita arahkan, kita undang guru-guru expert untuk ajarin mereka lagi to deepen the skill. Karena gini, kita juga kasih mereka kan lapangan supaya mereka kita tuh kayak semacam bridge, jembatan antara yang memproduksi dan juga yang mau membeli dan juga kayak the whole world sebenarnya. Sekarang kita udah international kan. Karena masalahnya mereka bisa membuat pun mereka nggak tahu cara jual gimana. Sayang kan, padahal karyanya udah bagus. Nah, mereka nggak bisa menjual online contohnya. Sedangkan kalau mau jual di kita salah satunya di Suntubin, Jogja. Nah, Jogja kan penuh pengrajin. Mereka mau jual ke siapa? Contohnya begitu. Nah, kita membantu supaya mereka punya produk bisa diterima di masyarakat dan juga di dunia gitu. Jadi itu yang kita bantu. Kita bantu branding, desain, marketing dan sebagainya gitu. Mungkin kan kalau di awal kan biasa nih, awal kan selalu paling susah ya. Nah, ketika pertama kali bikin genggam itu gimana caranya bisa meyakinkan, misalnya kan kayak hotel, perusahaan, gimana mereka jadi bisa yakin mau pakainya produk dari genggam. Ini juga mujizat lagi. Karena ada aja gitu ya di tahun pertama kok bisa ada perusahaan gede yang mau collab sama kita, ngambil cukup banyak. Terus ada aja bisa kerja sama hotel yang ngambil banyak untuk cabang-cabangnya di seluruh dunia. Jadi it's like bringing Indonesia to the world. Itu karena ada temen yang kenalin. Jadi Tuhan tahu ya, mungkin ini karena kita malu ya ngomong sama orang. Tuhan ada aja loh kirimin orang yang share apa yang kita lakukan ke orang lain. Karena kita ke orang lain. Kita tuh belum pernah propose juga. Nggak pernah propose? Belum pernah. Kecuali orang yang datengin kita minta kita propose, kita propose. Tapi kita juga berusaha in our own ways. Yang kita bisa, kita usaha banget, Revi.
ada deal apa kita give our 110% lah, lebih dari 100%. Kita nggak ada 9 to 5, kita 24 hours. 24 hours sebenarnya selama masih melek ya kita masih kerja gitu. Tapi ya kita nggak santai-santai aja, kita berusaha terbaik. Tapi Tuhan tahu banget kekurangan kita tuh sungkan, nggak berani gitu. Jadi Tuhan mengirimkan orang-orang perusahaan yang datang ke kita untuk mempercayai genggam sebagai corporate souvenir mereka gitu. Kalau denger dari cerita Elena dan Sabrina kan nih sering banget nih, dari teman ini nih, kenalan ini nih gitu. Nah, berarti Elena dan Sabrina meskipun orangnya mungkin introvert, pendiam, tapi kalau denger cerita ini berarti seneng ketemu orang dan ngobrol sama orang, seneng make friends dong berarti ya. Aslinya itu berpemalu banget. Dulu kalau misalnya sampai sekarang ya kalau di acara tuh sering ngojok Revi. Cuman kita bersyukur banget diketemukan dengan orang-orang baik. Kalau ketemu orang baik itu pasti lebih nyaman. Kita senang juga belajar sama orang lain. Dari kecil mama selalu bilang kita harus ketemu banyak orang, harus belajar sama semua orang. Apalagi kita anak yang biasa banget, Revi, bukan terlahir pintar, ya kita harus belajar. Jadi cara belajarnya gimana? Selain baca buku ya harus ketemu banyak orang. Jadi ya banyak ketemu orang. Nggak bisa ngomong pun harus latihan ngomong, latihan di depan kaca, gimana cara senyum itu kita belajar, gimana cara ngomong kita latihan. Jadi kalau nggak bisa harus belajar, itu yang mama bilang. Karena pada akhirnya orang tuh nggak peduli kalian umur berapa, kalian harus profesional. Dan orang juga nggak peduli you mau introvert kayak mau apa, you have to survive kan in this world. Berkat Tuhan sih ya, kirimin kita banyak teman-teman yang baik, yang full support, yang punya visi yang sama, itu berkat dari Tuhan. Usaha plus karunia Tuhan. Itu bagus tuh. Jadi harus balance ya dua-duanya ya. Kadang-kadang ada orang yang kerja keras tapi nggak andalin Tuhan. Ada yang andalin Tuhan doang tapi diam doang, nggak ngapa-ngapain, nggak belajar gitu ya. Jadi harus balance belajar sama andalin Tuhan ya. Nah kalau misalnya dari Elena dan Sabrina sendiri ini kan sejauh ini kan udah hampir 10 tahun ya Subshares kan, udah luar biasa banget penyertaan Tuhan, dampak positifnya besar. Kira-kira kalau for the future, bayangin Subshares ini maybe kayak 5 years, 10 years from now, kalau bisa dibayangkan kalian, what will happen? Tentunya kita mau expand kita punya rumah belajar untuk cabangnya lebih tersebar lagi, Korevi. Karena walaupun sekarang kita udah punya cukup banyak 28 titik, tapi Indonesia sangat-sangat besar. Dari Sabang sampai Merauke, tugas kita masih banyak. Tapi untuk sekarang karena rumah belajar kita fokus ke anak-anak yang lebih kecil, kita mau fokus di one day kita mau bikin entrepreneurship school, di mana kita mau mendidik anak-anak dengan skill-skill yang mereka butuhkan to be an entrepreneur. Atau berkolaborasi dengan misalnya perusahaan-perusahaan seperti hotel. Jadi yang untuk mereka yang mau belajar housekeeping, kita kerjasama untuk jadi, atau di bagian-bagian in anything in hospitality, kita mau persiapkan mereka untuk mereka go in the real world, in the working world. Jadi kita mau equip mereka sih lebih ke fokus ya. Jadi kayak actually we're also doing it now. Cuman karena anak-anak masih kecil, kita sesuaikan sama umur mereka. So we still need time for them to grow up. To grow up sedikit lagi. Yang sekarang itu ya banyak kayak kelas public speaking contohnya, English, bahasa, character building, ajaran mereka juga leadership skill, contohnya komputer. Sebenarnya yang kita ajarin itu sesuatu yang mungkin beberapa di sekolah belum ada. Tapi utamanya itu sebenarnya mau equip mereka supaya mereka siap di masa depan. Karena sekarang kan Revi tahu semua makin kompetitif kan. Kita mau mereka tuh siap nanti di dunia kerja tuh siap, mereka bisa jadi orang, jadi orang yang sukses hopefully dan bisa membahagiakan keluarganya. Wow, aku pas ngobrol aku jadi kebayang nih, maybe ya kayak 10 years from now mungkin anak-anak itu jadi entrepreneur yang hebat di bidangnya. Amin. Abis itu maybe jadi orang sukses dan justru mereka yang bakal jadi donatur Subshares. We never know kan. Kita mau itu goal kita. Jadi kita mau didik anak-anak yang baik, yang mereka bakal pakai kepintaran mereka dan apa yang mereka punya untuk membawa kebaikan kemanapun mereka pergi. Itu anak-anak yang kita mau didik. Karena sekali lagi Subshares itu cuma titik kita kecil doang, Revi. What can we do? We all gitu have loh. 24 hours a day. Kita berharap semua orang kita bantu tuh bisa pay it forward gitu, bisa kayak pay forward the kindness gitu, supaya ini jadi kayak domino effect kebaikan yang nggak akan berhenti, Revi. Itu sebenarnya goal kita, tujuan kita, dan Revi guess it right. Ada beberapa success stories yang menurut aku tuh touching sekali gitu. Beberapa
anak-anak beasiswa kita itu setelah mereka lulus, mereka berhasil kerja di startup atau di perusahaan yang lumayan besar. Dan bahkan sekarang bisa menyekolahkan adiknya juga. Bisa adiknya tuh sekarang lagi S1 psikologi kalau nggak salah. Jadi yang dari dia yang harus menjadi anak beasiswa kita, dia sekarang juga bisa membiayai adiknya. Dan I hope akan terus gitu bisa membantu orang lain juga gitu, supaya jadi rantai kebaikan yang nggak akan terputus, Ren. Gitu. Bener sih, domino efek ya. Jadi makanya ketika kita mau lakuin kebaikan itu bisa-bisa nggak stop di satu orang yang kita tolong ya. Bener. Makanya kita semua jangan pernah berhenti melakukan kebaikan ya. Betul. Kalau misalnya di dalam kehidupan Elena dan Sabrina ini kan pasti banyak orang yang memotivasi ya. Tadi aku udah denger mungkin kan seperti mamahnya Elena dan Sabrina. Ada orang lain lagi nggak sih yang mungkin memotivasi Elena dan Sabrina banget di tengah perjalanan atau proses ini? Yang utama sih orang tua. Yang utama kedua orang tua kita. Tapi tentunya Tuhan juga baik kirimin orang baiknya. Kita punya beberapa mentors and advisors juga yang mendekat sama kita. Tim inti kita di Subshares, yang mereka emang senior. Mereka yang terus mereka semua dengan bidang yang berbeda-beda. Mereka sering kasih kita advice ya. There are people yang kita ask for advice if there's anything we don't understand. Karena Korevi sekali lagi kita tuh anak biasa dengan banyak keterbatasan. Saat kita mulai kita nggak punya pengalaman berorganisasi. We know nothing gitu, cuman punya keberanian aja untuk mulai. Tapi ya pelajarannya ya kita nggak malu untuk nanya, untuk belajar gitu. Nggak boleh berhenti belajar pokoknya. Pokoknya dimanapun juga berusaha jadi kayak sponge aja lah, ngeresap aja gitu apa yang bisa kita pelajarin. Karena kita sadar banget kita biasa banget, Revi. Mungkin kalau kita orang pinter ya boleh lah nggak belajar. We are not street tapi smart kita biasa juga. Di sekolah banget. we are not street smart. And ada a story in this ya, Revi. Jadi waktu itu pas lagi ujian IGCSE di sekolah aku tuh, waktu itu tuh that night aku tuh nggak belajar buat ujian. Karena what I do is that aku tuh lagi ngejar deadline untuk bikin 8 proposal anak-anak yang butuh donatur untuk sekolah. Saat itu tuh aku sampai malam, sampai jam 2 subuh, sampai aku udah terlalu ngantuk untuk belajar. Waktu itu kenapa aku pikir untuk kerjain proposal itu, karena aku pikir kalau aku nggak belajar aja aku tetap masih bisa ikut ujian. Tapi anak-anak ini kalau mereka nggak dapat bantuan, mereka nggak bisa, mereka tuh putus sekolah. Jangan kan nggak ujian gitu. Tapi tentunya outside of that days, aku pasti sebelum-sebelumnya aku belajar. I am not street smart, jadi aku tahu kalau aku mau get good results, aku harus belajar. Jadi sejak kecil kan kita juga our work, our business tuh requires us to sering terbang gitu. Jadi bahkan di pesawat aja tuh aku belajar Jadi karena we are not born smart gitu, we are not street smart. Jadi that's what we do. Tapi saat hasil ujian keluar untuk materi pelajaran itu, in that next day Tuhan tuh kasih aku A, nilai A. Itu kalau bukan dari Tuhan, I don't know. Makanya saat kita pikirin orang lain, aku percaya banget Tuhan pasti pikirin kita. Dengan catatan berusaha juga ya. Aku pasti belajar yang giat gitu. Tapi untuk itu tuh Tuhan kasih lolos gitu. Bisa dapat A. Mungkin Tuhan tahu kalau I dapat B agak sedih ya. Jadi reward lah. Hadiah. Bener-bener. Aku percaya banget, luar biasa itu mujizatnya. Kombinasi itu ya usaha dan juga Tuhan. Aku suka juga tadi Elena dan Sabrina cerita kayak ada mentor-mentor ya. Yang mungkin older, wiser, udah punya banyak experience, pengalaman ya. Jadi ya mungkin kita bisa belajar juga ya bagaimana apapun bidang kita butuh mentor juga ya. Itu mentor tuh kita ada blind spot ya. Dan mentor itu tuh bisa bantu identify the blind spot dengan jujur gitu. Dan mungkin banyak orang yang ngelihat kita ada kekurangan nggak berani negur contohnya. Tapi mentor itu atau orang tua kita sebagai mentor kita kan berani, mereka bilang kamu kurang di sini, kamu harus berusaha di sini, kamu harus improve di sini gitu. Dan kalau kita nggak improve ya kita nggak bisa survive. Bener gitu sih. Kadang-kadang ada orang-orang juga kalau misalnya ditegur, dikasih nasihat kan udah langsung defensif gitu kan, malah marah, kesel gitu ya. Tapi kalau Elena Sabrina biasa ketika dikasih masukan gimana? Ada rasa nggak seneng atau justru langsung terima dengan happy biasa? Justru kita senang kalau orang itu kasih kita input, berarti dia sayang sama kita. Itu yang kita anggap ya. Karena orang kan nggak berani ngomong sama kita, tapi kalau orang berani kasih kita masukan, berarti dia care. Berarti dia sayang sama kita. Dia mau kita berubah jadi lebih baik. Hanya orang yang sungguh-sungguh sayang kita yang mau kasih pendapat yang jujur. Wow, ini very good perspektif nih buat setiap dari kita ya. Mungkin ada beberapa yang dengar kan, mungkin berapa orang kan mikirnya kalau misalnya dikasih nasihat ini orang nyebelin
annoying nih gitu ya. Ya berisik nih, cerewet, tapi justru mereka yang sayang ya. Iya, karena mereka kan itu facing the risk kita jadi nggak suka sama mereka kan. Tapi mereka berani ambil resiko itu demi our Kebaikan improvement. kita ya. Iya, Benar-benar. Makanya kita harus punya perspektif yang baik ya pas orang kritik ya. Yes, harus Benar-benar. menerima. Tapi kadang-kadang ada juga nggak sih mungkin nasihat atau masukan yang pas Elena Sabrina denger kayak kok kayaknya nih kurang tepat ya, mungkin masukannya kayaknya kurang bener nih, pernah nggak merasa gitu juga? Ya kita kita mungkin ada tetap saatnya kita harus filter juga ya. Karena memang ada yang niatnya baik, ada yang niatnya kurang baik juga. Oh, ada juga ya. Ada lah. ya. Ketahuilah orang yang memberikan nasihat. Makanya penting juga memilih orang yang tepat untuk mendengarkan nasihat. Benar-benar. Nggak bisa dari semua orang ya. Malah sekarang ada netizen, ramai sekali, banyak perspektif dan sebagainya. Makanya mintalah advice dari orang yang benar. Dan minta hikmat sama Tuhan untuk tahu yang mana yang kita mendengar harus filter. dengar nih. Kan banyak omongan dari sini-sini yang mana yang kita harus dengar. Benar-benar. Balik lagi ke Tuhan gitu. Yes. Tadi kan ngomongin netizen tuh, kan ini sebenarnya Subshare kan udah baik banget gitu apa yang dilakukan. Tapi ada nggak muncul haters mungkin di sosial media atau ketemu orang justru padahal kita udah baik tapi tetap aja mereka tuh kayak think negatively of what we do. Pernah nggak? Kalau dari netizen sih yang kita tahu nggak ada. Netizen baik loh. Nggak ada sama sekali ya. Tapi ya aku di yakin lapangan, pasti ada lah. Di lapangan memang banyak pro dan kontra di lapangan. Tapi kalau di netizen sih, thankfully yang sampai yang kita bisa lihat atau kita dengar nggak nyampe ya. Tapi it's really tapi okay. It's normal. I mean, Mother Teresa aja ada yang nggak suka. We can never satisfy. Yang penting sih kita pada prinsipnya, yang penting kita di jalan yang benar. Benar. Kita lakukan hal yang baik. It's okay. Semua orang juga punya hak untuk menyukai atau tidak menyukai. Have a voice. Yes, gitu. Iya, mungkin makanya kalau misalnya ada kayak haters atau yang kontra segala macam, kita jangan masukin hati aja ya. Jangan, selama kita hidup pasti ada hater, ada pro dan kontra. Kecuali you tinggal di Goa dan nobody knows you are right. Iya, benar. True. Makanya apapun yang orang-orang ngomong, yang penting kita tahu visi dari Tuhan. Yes. And we keep doing it ya. Benar, tepat banget. Kalau dari Elena dan Sabrina, ada pesan yang mau disampaikan buat audiens kita hari ini? Tuhan akan multiplikasikan kesetiaan, ketaatan, dan kesabaran kita pada waktu yang tepat dan dengan apa yang Tuhan tahu paling berarti dalam hidup kita. Wow, jadi hari ini kita belajar ya dari Elena dan Sabrina. Luar biasa banget kisah perjalanan Subshares dan juga Genggam ya. Bagaimana awalnya dari kecil, tapi karena ada keberanian dan visi dari Tuhan, mereka setia, mereka taat, Tuhan kirimin orang-orang yang baik. Dan kita juga bisa belajar ya, ketika kita memikirkan sesama kita, orang lain, disitulah Tuhan yang bakal kasih provisi juga buat hidup kita secara pribadi. Maka itu di dalam kehidupan kita perlu setia melakukan apa yang benar. Meskipun kadang-kadang ada orang yang mungkin nggak mensupport kita, nggak mendukung kita tetap melakukan apa yang benar yang kita tahu merupakan visi dari Tuhan bagi hidup kita. Dan juga di tengah itu semua jangan lupa ya, punya mentor juga. Punya orang-orang yang bisa kasih nasihat yang baik kepada kita. Dan ketika dapat nasihat yang baik, jangan kita malah menolak dan marah, tapi marilah kita terima dan berusaha untuk berubah jadi versi terbaik dari diri kita. Maka itu teman-teman jangan lupa buat kita bisa belajar terus sehari-hari. Jangan lupa follow, subscribe, dan juga klik tombol lonceng dari Gilgal Podcast. Supaya kita bisa terus belajar, upgrade diri, supaya kita menjadi lebih baik, dan tentunya bisa memuliakan Tuhan dengan lebih luar biasa lagi. Have a nice day and God bless you.